Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pelajaran fisika hari ini. Kita akan membahas mengenai bab baru yaitu gerak lurus. Nah, sebelum masuk ke dalam materinya, masih ingat nggak tentang materi yang lalu atau bab kemarin mengenai vektor? Nah, di bab ini kita akan melihat pengaplikasian dari vektor itu sendiri. Jadi di bab ini kita akan melihat contoh-contoh dari besaran skalar dan juga besaran vektor. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, mengenal besaran-besaran gerak lurus. Yang kedua, menganalisis jarak benda. Yang ketiga, menganalisis perpindahan benda. Yang keempat, menganalisis perbedaan jarak dan perpindahan. Yang kelima, menganalisis kelajuan benda. Yang keenam, menganalisis kecepatan benda. Yang ketujuh, menganalisis perbedaan kelajuan dan kecepatan benda. Yang kedelapan, menganalisis percepatan benda, dan yang terakhir, menerapkan konsep gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di bab ini kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai komponen-komponen atau satuan-satuan yang sering muncul di gerak lurus, yaitu yang pertama ada jarak, yang kedua perpindahan, yang ketiga kelajuan, yang keempat kecepatan, dan yang terakhir adalah percepatan. Sebelum masuk ke dalam materinya, kita lihat terlebih dahulu apa itu gerak lurus. Nah, gerak lurus adalah perubahan posisi suatu benda atau objek secara kontinu. Nah, suatu benda ini dikatakan bergerak jika posisinya berubah terhadap titik acuan tertentu. Di sini titik acuan itu adalah titik 0 dibilangnya. Nah, di sini ilmu yang mempelajari tentang gerak disebut dengan mekanika. Sekarang kita masuk ke materi jarak terlebih dahulu. Pengertian jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda selama bergerak dalam selang waktu tertentu. Nah, jadi jarak ini adalah misalnya kamu pergi dari Bandung menuju Jakarta dengan jarak 145 km. Berarti panjang lintasan dari Bandung ke Jakarta itu adalah 45 km. Nah, jarak adalah besaran skalar. Mengapa besaran skalar? Masih ingat nggak? Besaran skalar itu tidak memperhatikan arah. Nah, jadi jarak ini juga tidak memperhatikan arah, hanya ada besarannya saja. Nah, simbol dari jarak adalah X atau S. Ini tergantung sama bukunya. Kalau buku yang ada di sekolah itu menuliskannya dengan S, tapi ada buku juga yang menuliskannya dengan X. Itu artinya sama saja, itu artinya jarak. Nah, contoh jarak di sini ada seorang laki-laki atau Budi berjalan dari titik 0 atau X sama dengan 0 atau origin. Dia berjalan menuju XI atau jarak awal atau X inisial menuju XF atau X finish atau X akhir. Jadi jarak Budi berjalan adalah X sama dengan XI ditambah dengan XF. Jadi misalnya dari 0 ke XI itu adalah 2 km, XI ke XF adalah 2 km. Jadi jarak Budi berjalan adalah 2 ditambah dengan 2, yaitu 4 km. Nah, di sini kita lihat contoh soalnya. Seorang pengemudi menjalankan mobilnya dari rumah menuju rumah sakit yang berjarak 4 km. Lalu pengendara itu berbalik arah menuju rumah makan. Jalan dari rumah sakit ke rumah makan adalah 1 km. Nah, di sini ditanyakannya berapa jarak total dari yang ditempuh oleh pengemudi mobil. Nah, di sini ada rumah dari pengemudi tersebut. Di sini adalah rumah sakit tujuan awalnya.
Di sini jarak dari rumah ke rumah sakit adalah 4 km. Lalu pengemudi itu ingin ke rumah makan, jadi harus berbalik arah sejauh 1 km. Jadi di sini berapa jarak totalnya? Nah, ini jarak totalnya adalah 4 km jarak dari rumah ke rumah sakit ditambah dengan 1 km yaitu rumah sakit ke rumah makan yaitu 5 km. Jadi jarak yang ditempuh oleh pengemudi mobil itu adalah 5 km. Selanjutnya perpindahan. Nah, pengertian perpindahan adalah perubahan posisi awal terhadap posisi akhir dalam selang waktu tertentu. Nah, di sini kita mengenal ada X1 atau posisi awal dan X2 atau posisi akhir. Nah, perpindahan ini adalah besaran vektor. Kenapa besaran vektor? Karena perpindahan ini melihat nilainya itu sesuai dengan arahnya. Nah, di sini kita lihat perpindahan bernilai positif jika bergerak ke arah kanan dan bernilai negatif jika bergerak ke arah kiri. Nah, di sini ada arahnya ya. Jadi arahnya kalau ke kanan dia positif nilainya, kalau ke kiri dia negatif nilainya. Kita lihat contoh soalnya. Sengaja dibuat soalnya sama karena kita akan melihat perbedaan dari jarak dan juga perpindahan. Soalnya, seorang pengemudi menjalankan mobilnya dari rumah menuju rumah sakit yang berjarak 4 km. Lalu pengendara itu berbalik arah menuju rumah makan. Jarak dari rumah sakit ke rumah makan adalah 1 km. Maka berapakah perpindahan yang dialami oleh pengendara tersebut? Ini awalnya ada rumah dia dengan rumah sakit tujuan akhirnya yaitu 4 km, tapi dia lapar jadi harus ke rumah makan terlebih dahulu. Jarak dari rumah sakit ke rumah makan yaitu 1 km. Maka perpindahan yang dialami oleh pengemudi mobil adalah 4 km dikurangi dengan 1 km sama dengan 3 km. Jadi dia hanya berpindah selama sejauh 3 km. Tidak seperti jarak tadi ya, jaraknya itu kan tadi ditambah, jadi 4 ditambah 1 yaitu 5 km. Kalau ini perpindahan dikurang. Karena perpindahan itu tadi adalah pengertiannya perubahan posisi awal dan terhadap posisi akhir. Jadi kita hanya lihat ada posisi awalnya itu 4 km dan posisi akhirnya itu 1 km. Sama dengan 3 km. Jadi istilahnya perpindahan itu tidak melihat prosesnya, sedangkan jarak itu melihat prosesnya ya. Kalau di bahasa gampangnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelajuan. Nah, pengertian kelajuan adalah jarak yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Nah, di sini kelajuan itu berteman dengan jarak ya. Di sini kelajuan berteman dengan jarak. Kelajuan adalah besaran skalar karena sama seperti jarak dia tidak memperhatikan adanya arah. Nah, simbol dari kelajuan itu adalah V. V kecil, satuan internasional kelajuan adalah meter per second. Jadi nanti akhirnya ditulis misalnya 3 meter per second, 2 meter per second. Nah, kita lihat dari rumus secara matematis pengertiannya kan tadi kelajuan adalah jarak adalah S setiap jarak yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Nah, satuan waktu adalah T, jadi rumusnya adalah V sama dengan S per T, jarak dibagi dengan waktu. Nah, kita lihat contoh soalnya. Sebuah benda bergerak dari A ke C melalui B. Panjang AB yaitu 50 meter. Panjang BC sama dengan 30 meter. Waktu yang dibutuhkan dari A ke C adalah 20 second. Hitunglah kelajuan dari benda tersebut. Nah, ini tadi benda bergerak dari A menuju B. Harus menuju B dulu ya, baru ke C. Itu sejauh 50 meter.
lalu dia pindah ke C, baru ke C sejauh 30 meter. Nah, ini jawabannya. Diketahui AB tadi sama dengan 50 meter, BC sama dengan 30 meter, sedangkan T atau waktunya 20 second. Ditanyakan V sama dengan delta X per T. Delta X ini adalah tadi kan jaraknya berarti 50 ditambah dengan 30, karena tadi dari A ke B dulu baru B ke C, jadi 50 tambah 30 dibagi dengan 20, yaitu 80 per 20, hasilnya 4 meter per second. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai kecepatan. Nah, pengertian kecepatan adalah perpindahan yang dialami benda tiap satuan waktu. Nah, tadi kan kalau kelajuan dia temenannya sama jarak, sedangkan sekarang kecepatan dia temenannya sama perpindahan. Nah, kecepatan adalah besaran vektor karena dia temenan sama perpindahan. Jadi, kecepatan ini dia harus melihat arahnya, apakah dia ke kanan berarti dia positif, kalau dia ke kiri berarti dia negatif. Nah, simbol dari kecepatan itu V, itu sama seperti kelajuan, tidak ada bedanya. Hanya bedanya kelajuan itu jarak, kecepatan itu perpindahan. Nah, satuan internasional kecepatannya sama m per s atau meter per second. Nah, dari rumusnya kita lihat V sama dengan S per T. Nah, dari pengertiannya kita lihat ya, kecepatan adalah perpindahan atau S yang dialami tiap benda, tiap satuan waktu. Satuan waktu yaitu T, jadi S per T. Nah, contoh soalnya, sebuah benda bergerak dari A ke C melalui B, panjang AB sama dengan 50 meter, panjang BC sama dengan 30 meter. Waktu yang dibutuhkan dari A ke C adalah 20 second. Hitunglah kecepatan dari benda tersebut. Nah, di sini sengaja soalnya disamakan agar kita bisa lihat perbedaan dari kelajuan dan juga kecepatan. Dari A menuju B terlebih dahulu yaitu 50 meter. Lalu dari B menuju C yaitu 30 meter. Nah, kita lihat. Kan kalau kecepatan itu tadi adalah perpindahan ya. Perpindahan yang dialami benda tiap satuan waktu. Nah, perpindahan itu kan diingatkan kembali perubahan posisi awal terhadap posisi akhir. Jadi kita lihat posisi awalnya itu ada di A, sedangkan posisi akhirnya itu ada di C. Nah, jawabannya diketahui A sama dengan AB sama dengan 50 meter, BC sama dengan 30 meter, dan T sama dengan 20 second. Ditanyakan V atau kecepatan, maka V sama dengan delta X per T. Nah, di sini delta X-nya itu kan awalnya itu 50. Karena dia bergerak ke kanan berarti dia positif 50. Nah, 30-nya dari B ke C, 30-nya kenapa negatif? Karena dia bergerak ke kiri. Jadi 50 dikurangi 30 per 20 yaitu waktunya. Jadi 20 per 20, V sama dengan 20 per 20 sama dengan 1 meter per second. Seperti itu. Nah, ini poin yang terakhir yaitu percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan benda tiap satuan waktu. Nah, kalian pernah dengar nggak sih percepatan itu pernah dengar nggak gravitasi? Nah, gravitasi itu adalah negatif dari percepatan. Jadi gravitasi itu kan bisa dibilang dengan percepatan bumi ya. Nah, di sini percepatan adalah besaran vektor karena dia memperhatikan adanya arah. Nah, seperti tadi gravitasi itu adalah min A. Gravitasi itu adalah negatif dari percepatan. Karena gravitasi arahnya ke bawah, sedangkan percepatan itu ke atas. Itu nanti akan kita bahas di gerak jatuh bebas. Nah, sekarang simbol percepatan itu adalah A,
Satuan internasional percepatan adalah meter kuadrat per second. Rumusnya adalah A sama dengan delta V per delta T. Nah, kita lihat delta V itu perubahan kecepatan, delta T adalah satuan waktu. Kita lihat contohnya. Seekor kuda balap berlari dipercepat. Mula-mula dia diam, kuda tersebut diam. Setelah 5 detik kecepatannya menjadi 15 meter per second. Hitung berapa percepatan kuda tersebut. Nah, di sini diketahui V1-nya yaitu 0. Kenapa 0? Karena dia mula-mula awalnya dia diam. Jadi dia tidak ada kecepatannya. Nah, T1-nya sama dengan 0 karena itu kita belum memulai ya, karena kuda balap larinya ini belum berlari, jadi belum ada menitnya. Baru setelah 5 detik berarti T2 sama dengan 5 second, kecepatannya menjadi 15 meter per second. Nah, V2 sama dengan 15 meter per second. Nah, A itu sama dengan delta V per delta T. Jadi 15 dikurangi 0, 5 dikurangi 0. Jadi jawabannya 15 per 3 sama dengan 15 per 5 sama dengan 3 meter per second kuadrat. Oh iya, maaf, ini bukan meter kuadrat per second, tapi meter per second kuadrat. Jadi S-nya yang pangkat 2 ya. Ini salah ketik, S-nya yang pangkat 2 bukan M-nya yang pangkat 2. Seperti itu. Sekarang kita lihat perbedaan dari jarak dan perpindahan. Nah, kalau di jarak besarannya itu besaran skalar, sedangkan di perpindahan itu besarannya yaitu besaran vektor. Nah, kalau di jarak dia tidak memperhatikan arah karena besaran skalar ya. Kalau di perpindahan dia memperhatikan arah. Kalau jarak itu dia panjang lintasan, sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi awal terhadap posisi akhir. Itu perbedaan dari jarak dan juga perpindahan. Sekarang kita lihat perbedaan kelajuan dan kecepatan. Maaf, ini bukan jarak ya, ini kelajuan dan kecepatan. Kelajuan itu kan tadi temannya jarak, sedangkan kecepatan itu temannya perpindahan. Jadi jarak itu adalah besaran skalar, sedangkan kecepatan adalah kelajuan adalah besaran skalar dan kecepatan adalah besaran vektor. Nah, kalau kelajuan itu tidak memperhatikan arah karena dia besaran skalar ya. Nah, kalau kecepatan dia memperhatikan arah. Sedangkan kalau di kelajuan jarak yang ditempuh oleh benda. Ya kan tadi kelajuan itu temannya sama jarak. Sedangkan di kecepatan perpindahan yang dialami oleh benda karena kecepatan itu temanannya sama perpindahan. Nah, di sini di rumusnya tadi kan V sama dengan S per T. Nah, kalau di kelajuan S-nya itu adalah jarak, sedangkan kalau di kecepatan S-nya adalah perpindahan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di kolom yang tersedia di Google Classroom atau di WhatsApp. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.